Khauf TV, Kemudi Dakwah, Kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat dimanapun antum semuanya berada, khususnya teman-teman dari PT Tim Cookies Studio dan juga yang menyaksikan kajian kita yang disiarkan di Khauf TV. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla di pagi hari ini agar Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita taufik, rahmat dan karunia pada kita khususnya yang menyaksikan kajian kita di pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu, di mana majelis ilmu ini sangat dibutuhkan oleh seorang muslim dan muslimah, khususnya yang hidup di akhir zaman, khususnya bagi kita kaum muslimin dan muslimat yang tinggal di negeri yang jauh dari negeri turunnya wahyu. Kita yang tinggal di waktu, di masa yang jauh di mana wahyu itu turun. Gelombang fitnah yang begitu besar. Kebutuhan manusia terhadap ilmu agama juga begitu besar. Kebutuhannya sebanyak jumlah dan bilangan nafas kita yang kita hembuskan. Itulah kebutuhan manusia terhadap ilmu agama. Maka walillahil hamd, walaupun secara virtual, insya Allah ini tidak mengurangi keutamaan bermajlis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dibacakan, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibacakan. Dan alhamdulillah, kenikmatan ini bertambah. Insya Allah sebentar lagi, satu hari lagi, kita akan bertemu dengan salah satu waktu-waktu yang Allah jadikan keistimewaan yang sangat luar biasa.
yaitu 10 awal bulan Zulhijjah. Ada apa dengan 10 awal bulan Zulhijjah? Allahu Akbar. Ayuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Ketahuilah, Allah dengan rahmatnya menjadikan sebagian waktu-waktu ini memiliki keistimewaan dibandingkan waktu-waktu yang lainnya. Ya, ini ada yang bersifat harian, ada yang bersifat pekanan, ada yang sifat bulanan, ada yang tahunan. Yang sifatnya harian, contohnya adalah sepertiga malam terakhir, di mana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Rabb kita Allah azza wa jalla turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Fayaqul, maka Allah berkata, man yad'uni fa'astajibu lah, wa man yas'aluni fa'u'tiyah, wa man yastaghfiruni fa'aghfir lah. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Siapa yang meminta, aku akan berikan. Siapa yang memohon ampunan, maka aku akan berikan ampunan. Allah jadikan sepertiga malam terakhir memiliki keistimewaan dibandingkan ya waktu yang lain. Ada juga yang pekanan. Hari Jumat. Allah jadikan hari Jumat memiliki keistimewaan dibandingkan hari-hari yang lain. Demikian pula bulan Ramadan. Allah jadikan memiliki keistimewaan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Di antara waktu-waktu yang Allah jadikan keistimewaan tersebut adalah 10 awal bulan Dzulhijjah yang besok kita akan bertemu dengannya. Dan keutamaan ini tidak kalah dengan keutamaan 10 hari terakhir Ramadan. Kita tahu bagaimana semaraknya kaum muslimin, semangatnya kaum muslimin, antusiasnya kaum muslimin ketika akan menyambut 10 hari terakhir Ramadan. Yang punya dagangan berhenti dagangannya ya untuk menyambut, ya beriktikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Yang bekerja ya, yang sudah semangat beribadah ditambah semangatnya. Ini karena kaum muslimin mengetahui keutamaan yang ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Namun ayyuhal ikhwah a'azakumullah, kita tidak melihat semarak dan semangat yang sama dari kaum muslimin dan muslimat ketika mereka menghadapi 10 awal bulan Dzulhijjah. Padahal keutamaannya pun tidak kalah dengan keutamaan yang ada dan Allah siapkan di 10 terakhir bulan Ramadan. Nabi alaihi salatu wassalam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dan dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari-hari yang amal soleh jika dilakukan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan amal soleh yang dikerjakan di hari-hari ini. Yang dimaksud adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Nabi SAW mengabarkan, tidak ada amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla kecuali amal soleh yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Nabi SAW katakan, amal soleh paling dicintai oleh Allah. Apa maknanya paling dicintai oleh Allah? Maknanya amal soleh ini
yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah adalah amalan yang dilipat gandakan pahalanya, amalan yang jika dikerjakan lebih besar pahalanya dibandingkan amalan yang dilakukan di selain 10 awal bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Apakah jihad di jalan Allah pun kalah dengan amalan yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah? Kata Nabi SAW, "Walal jihadu fi sabilillah." Demikian pula jihad di jalan Allah pun kalah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bisyai'. Kecuali seseorang yang dia keluar berjihad, berperang, tentu dengan syarat dan rukunnya ya. Dia keluar dengan jiwanya, dengan hartanya, kemudian dia tidak kembali kecuali namanya saja. Dia gugur di medan jihad. Ini tidak terkalahkan. Dari hadis yang mulia ini, kita bisa melihat, ternyata 10 awal bulan Dzulhijjah ini memiliki keistimewaan khusus. Berarti ketika kita sholat di 10 awal bulan Dzulhijjah, pahalanya lebih besar daripada sholat yang dilakukan di selain awal bulan Dzulhijjah. Puasa yang dilakukan akan lebih besar. Sedekah yang dilakukan akan lebih besar. Dan seterusnya. Ya, ini sebelum kita mulai kajian kita ingatkan. Karena besok sudah mulai masuk. Dan alhamdulillah pemerintah, saya membaca, sudah mengadakan sidang isbat untuk menentukan awal bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ternyata urusan ibadah kaum muslimin diurusi oleh pemerintah kita. Semoga Allah ya menjaga dan menambah ya taufik dan hidayah kepada para ulil amri kita. Barakallahu fikum ayyuhal ikhwah, a'azzakumullah. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah ditanya, mana yang lebih utama? 10 awal bulan Dzulhijjah dengan 10 terakhir bulan Ramadan. Ya, beliau menjawab, ya kata beliau ketika ditanya mana yang lebih utama, 10 awal bulan Dzulhijjah ya dengan 10 terakhir bulan Ramadan. Kata beliau, ayyamu ashri Dzulhijjah afdal min ayyamil ashri fi Ramadan. Siang hari 10 awal bulan Dzulhijjah lebih utama daripada siang hari 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi siang harinya lebih utama 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya, walayalil ashril awakhir min Ramadan afdal min layali ashri Dzulhijjah. Dan 10 atau malam 10 terakhir bulan Ramadan ini lebih utama daripada yang malam di 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi kalau siangnya lebih utama dari 10 terakhir bulan Ramadan, tapi kalau malamnya tetap. Ya, karena di malam 10 terakhir bulan Ramadan ada Lailatul Qadar yang Allah Subhanahu wa taala katakan khairum min alfi syahr. Ya, oleh karenanya para salaf kita dahulu, ya Nabi alaihi salatu wasallam mendorong kita untuk memperbanyak amal soleh di 10 hari ya 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Demikian pula para salaf. Sa'id bin Jubair ya rahimahullah bersungguh-sungguh ketika masuk 10 awal bulan Dzulhijjah untuk beramal soleh. Maka ayuhal ikhwah azzakumullah, ada beberapa mungkin yang barangkali kita sebutkan secara ringkas saja ya. Ada beberapa amalan yang disyariatkan ya secara khusus dikerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Barangkali setelah mendengar ya keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah ini, wah saya akan beramal soleh. Iya, sahih betul. Tapi ingat, amal soleh ini ada panduannya. Ya, tidak boleh kita sembarangan melakukan amal soleh yang tidak disyariatkan, tidak. Harus tetap mengikuti tuntunan dan panduan dari Rasulullah SAW.
Di antara amalan yang bisa dilakukan, yang pertama adalah as-siyam, yaitu melaksanakan dan memperbanyak ibadah puasa. Nabi SAW mendorong, ya, para istri-istri Nabi SAW mengabarkan kepada kita, karena Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW dahulu yasumu Asyura. Beliau terbiasa puasa Asyura, itu pada tanggal 10 bulan apa? Ya, puasa Asyura 10 bulan Muharram. Ya. Wa tis'an min Dzulhijjah, dan 9 hari di awal bulan Dzulhijjah. Jadi kalau besok hari Jumat tanggal 1 Dzulhijjah itu sudah mulai disunnahkan berpuasa sampai tanggal 9. Ingat, ya, keumuman hadis tadi itu Nabi SAW mengatakan amal soleh yang dikerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, maka ini dimaksimalkan. Ya, ini dimaksimalkan. Nah, ini ada sunnahnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Di antara yang juga memperbanyak takbir. Memperbanyak takbir. Ya, dan takbir ada dua, ada takbir yang mutlak kapanpun diucapkan, tafadhol. Ada takbir yang muqayyad. Ya, yang dibaca setelah salat 5 waktu. Ya, ini takbir muqayyad. Setelah sholat 5 waktu, terikat dengan waktu, gitu ya. Dimulai dari sholat subuh hari Arafah, yaitu 9 Dzulhijjah, dan berakhir di akhir hari tasyrik. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ya, barangkali muqaddimah ya. Ikhwan dan akhwat, azani Allah wa iyyakum. Waktu kita ini sangat terbatas. Ya, waktu yang Allah berikan kepada kita sangat terbatas. Apalagi antum yang sudah usia kepala 4, 5, apalagi kepala 6. Ya Allah, sudah tinggal sisa-sisa. Ya. Sedangkan bekal kita menuju Allah Azza wa Jalla harus cukup. Namun jangan dikira yang muda-muda, saya masih muda. Tenang, tidak. Berapa banyak orang yang usianya masih belasan tahun, 18, 19, jeger ketabrak motor. Siapa yang tahu? Meninggal. Tabrak mobil, meninggal. Kecelakaan. Banyak orang mati mendadak di usia muda. Waktu kita terbatas. Dan sisa waktu ini pun tidak kita gunakan semuanya untuk beribadah, dari bangun tidur sampai tidur kembali. Tidak. Berapa jam untuk makan, berapa jam untuk ngobrol, berapa jam untuk main, untuk ibadah berapa jam. Sisa-sisa. Sedangkan bekal untuk perjalanan akhirat ini masih sangat, ya, bekalnya harus cukup untuk perjalanan akhirat yang begitu panjang. Maka Allah berikan waktu-waktu ini dengan amalan yang ringan, tapi diberikan ganjaran yang berlipat dan begitu besar. Oleh karenanya momentum di 10 awal bulan Dzulhijjah ini untuk memperbanyak bekal kita, untuk mencukupi bekal kita. Maka ayo, kaum muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, ya, kita manfaatkan momentum ini. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Kita masih bersama kitab Aqidatut Tauhid, ya, buah karya Fadilatul Syekh Dr. Saleh Ibn Fauzan hafizahullah ta'ala, dan kita masih membahas bab yang ketiga daripada kitab ini, yaitu kita masih membahas tentang Tauhid Al-Asma' was Sifat. Ya, Tauhid Al-Asma' was Sifat, dan dari kemarin kita selalu tekankan dan kita dan kita ulang-ulang, ya, bahwasanya aqidatus salaf, aqidah ahlus sunnah, ya, yang dulu diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para atba'ut tabi'in, dan kepada para a'immatul arba'ah, kepada para ulama setelahnya, dan sampai sekarang yang mengikuti mereka dengan baik, adalah akidah yang mudah, simple, dan gampang difahami. Hanya saja karena banyaknya penyimpangan dan kesesatan,
itu yang membuat seakan-akan menjelimet, rumet, ya, jadi sulit. Tidak. Ya. Allah akan merahmati orang-orang yang betul-betul berusaha bersungguh-sungguh untuk mempelajari agamanya. Ya. Dan inti daripada aqidah al-asma wa sifat, dan ini kita ulang-ulang terus, ya, maknanya adalah menetapkan atau beriman dengan cara menetapkan nama dan sifat-sifat bagi Allah sesuai apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih berupa nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Akan tetapi perlu dihindari 4 hal. Apa yang pertama? Min ghairi tahrifin wala ta'til. Tidak boleh ada tahrif, merubah, baik merubah lafaz ataupun merubah makna. Yang kedua, tidak boleh ada ta'til, menolak dan mengingkari nama dan sifat Allah tersebut. Kemudian, ya, tidak boleh bertanya, wala takyif, tidak boleh bertanya bagaimana sifat Allah. Karena Allah sesuai dengan kemahabesarannya, adapun makhluk sesuai dengan, ya, kekurangan dan kelemahannya. Dan terakhir yang perlu dihindari adalah, ya, wala tamthil, tidak boleh menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Allah mengatakan Allah punya wajah, oh berarti wajah Allah sama dengan wajah manusia. Siapa yang bilang? Ya, Allah hanya mengabarkan Allah punya wajah. Allah tidak mengabarkan wajah Allah seperti ini, seperti itu. Tidak. Ya, seorang mukmin dan mukminah kewajiban dia mengimani dan membenarkan kabar yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah a'azzakumullah. Kita masuk di pembahasan berikutnya di fasal yang kedua kemarin tentang penetapan al-asmaul husna, yaitu nama-nama Allah yang husna. Sekarang insya Allah kita akan mempelajari tentang kandungan nama-nama Allah yang husna. Ya, kalau kemarin penetapannya bahwasanya Allah yang menetapkan. Allah katakan walillahil asmaul husna, dan milik Allah lah nama-nama yang husna. Dan makna husna adalah balighatun fil husni ghayatahu, sampai pada puncaknya keindahan. Jadi tidak ada nama yang lebih indah selain daripada nama-nama yang Allah tetapkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tafadhol dibaca Al-Akh Abu Zafina. Baik. Bagian kedua, kandungan al-asma al-husna Allah. Nama-nama yang mulia ini bukanlah sekadar nama kosong yang tidak mengandung makna dan sifat. Justru ia adalah nama-nama yang menunjukkan kepada makna yang mulia dan sifat yang agung. Setiap nama menunjukkan kepada sifat. Maka nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim menunjukkan sifat rahmah. As-Sami' dan Al-Basir menunjukkan sifat mendengar dan melihat. Al-Alim menunjukkan sifat ilmu yang luas. Al-Karim menunjukkan sifat karam atau dermawan dan mulia. Al-Khaliq menunjukkan dia menciptakan. Dan Ar-Razaq menunjukkan dia memberi rezeki dengan jumlah yang banyak sekali. Begitulah seterusnya. Setiap nama dari nama-namanya menunjukkan sifat dari sifat-sifatnya. Baik. Barakallahu fikum. Ayuhal ikhwah a'azzakumullah. Ini penjelasan yang sangat mudah untuk kita fahami. Beliau, Syekh, ingin menjelaskan kepada kita berkaitan dengan nama-nama Allah, itu bukanlah nama-nama yang kosong tanpa makna. Kosong tanpa makna. Ya. Beliau hafizahullah mengatakan nama-nama yang mulia ini, yaitu nama-nama Allah yang Allah tetapkan, ya, bukanlah sekedar nama yang kosong tidak mengandung makna dan sifat. Kalau nama
nama tok, orang Jawa tok ya, nama doang tanpa ada artinya, maka bukanlah nama yang husna, bukanlah nama yang baik. Kenapa nama-nama Allah disebut husna, disebut baik, bahkan sampai pada puncaknya keindahan, kebaikan? Karena di dalam nama tersebut terkandung makna, terkandung sifat-sifat pemilik nama tersebut, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ya, oleh karenanya kata beliau, ya, justru ia adalah nama-nama yang menunjukkan kepada makna yang mulia dan sifat-sifat yang agung, yang sempurna. Ya, kemarin kita singgung ya. Ini perbedaan nama-nama Allah dengan nama-nama manusia. Manusia boleh punya nama Muhammad. Muhammad itu dari bahasa Arab artinya terpuji. Tapi apakah semua orang yang memiliki nama Muhammad sifatnya terpuji? Jawabnya tidak. Ya. Ada juga namanya Muhammad tapi ya pencuri. Ada juga namanya Muhammad tapi tukang mabok misalnya ya. Ada juga namanya Muhammad tapi tidak sholat, nggak pernah mau sholat. Banyak. Yang menunjukkan perbedaan nama Allah dengan nama makhluk. Adapun nama Allah, ya, kenapa dia dibilang husna, puncak sampai pada puncaknya kebaikan? Karena dalam nama-nama tersebut terkandung makna dan sifat-sifat yang agung, sifat-sifat yang sempurna, yang tidak ada kekurangan dari segi apapun. Baik. Setiap nama menunjukkan kepada sifat. Setiap nama mengandung sifat. Ini di antara kaidah di dalam nama Allah. Disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya di dalam kitabnya Al-Qaidul Musla, ya. Disebutkan tentang kaidah-kaidah di dalam nama-nama dan kaidah-kaidah di dalam sifatnya. Ya, ini adalah kitab yang sangat bagus yang perlu dipelajari oleh seorang talibul ilm. Ya. Baik. Di antara kaidahnya beliau sebutkan di sini ya, antum boleh catat atau garis bawah ini, setiap nama mengandung sifat. Setiap nama Allah mengandung sifat. Dan ini juga ayuhal ikhwah merupakan bantahan kepada kaum Mu'tazilah. Ya. Yang mengatakan bahwasanya Allah itu punya nama tapi tidak punya sifat. Mereka adalah orang-orang Mu'attilah, demikian pula orang-orang Jahmiyah yang menolak seluruh sifat-sifat Allah atau sebagiannya. Mereka mengatakan innallaha sami'un bila sama'. Allah itu maha mendengar tapi tidak punya pendengaran. Allahu basirun bila basar. Allah itu maha melihat tapi tidak punya penglihatan. Dan ini bukan memuliakan dan mengagungkan Allah, bahkan ya mencela Allahu Azza wa Jalla. Apa artinya sebuah nama kalau tidak mengandung makna? Ya, tentu ini adalah kekurangan. Baik. Kemudian beliau memberikan contoh. Contoh Ar-Rahman, Ar-Rahim itu salah satu nama di antara nama-nama Allah. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, ini wajib kita yakini dan kita tetapkan karena Allah yang menetapkan. Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang mengatakan Allah memiliki nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-Fatihah juga gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim. Allah yang menetapkannya. Nah, sekarang kaidahnya setiap nama mengandung sifat. Berarti dari dua nama Ar-Rahman, Ar-Rahim mengandung sifat. Sifat apa yang terkandung di dalamnya? Yaitu sifat rahmat. Apa itu rahmat? Kasih sayang. Ya, sifat kasih sayang. Demikian pula As-Sami' Al-Basir menunjukkan Allah memiliki sifat mendengar. Allah menunjukkan sifat melihat. Wah, kalau gitu kayak makhluk dong. Makhluk juga mendengar, makhluk juga melihat. Nah, itu yang kita tekankan dari awal. Tidak boleh ada tamtsil. Tidak boleh ada penyerupaan antara sifat mendengarnya Allah dengan sifat mendengarnya makhluk.
Makhluk mendengar, iya betul. Allah punya sifat mendengar, iya betul. Tapi coba, pendengaran makhluk, sehebat apa sih? Kalau ada misalnya, saya di sini, ya berjarak mungkin beberapa sentimeter. Di sini ada Al-Akh Abu Zafina dengan Akh Adit. Akh Adit dengan Abu Zafina berbisik-bisik. Saya tidak bisa mendengar. Saya tidak bisa mendengar walaupun jaraknya sangat dekat. Tapi Allah Azza wa Jalla yang berada di atas arsyana mengatakan, laqad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilaih. Allah mendengar, ya, di atas langit sana. Ada seorang perempuan yang mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Aisyah tidak mendengar perbincangan mereka berdua, tapi Allah mendengarnya. Maka pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk, walaupun kalimatnya sama-sama mendengar. Sama saja ya, di dalam bahasa kita pun sama. Nah, contoh misalnya kaki meja, kaki kerbau, kaki ayam, kaki bebek. Sama-sama kaki. Tapi apakah sama kaki kerbau dengan kaki ayam? Jawabannya tidak. Ya, maka apalagi untuk Allah Azza wa Jalla yang mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengan Allah siapapun, ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Karena nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, As-Sami' Al-Basir. Demikian pula nama Allah Al-Alim dan seterusnya, ya. Setiap nama-nama Allah ini mengandung sifat. Mengandung sifat-sifat yang sempurna. Baik. Kemudian Syekh membawakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang mengatakan setiap nama dari nama-nama Allah menunjukkan kepada zat yang disebutnya dan sifat yang dikandungnya. Jadi setiap nama ini mengandung sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Seperti Al-Alim menunjukkan zat dan ilmu. Ya. Kalau disebut Al-Alim, salah satu nama di antara nama-nama Allah. Siapa Al-Alim? Al-Alim adalah Allah. Ya, Al-Alim adalah Allah, memiliki sifat ilmu. Memiliki sifat ilmu. Yang sifat ilmu ini berbeda dengan ilmunya manusia. Demikian pula sifat-sifat Allah yang lainnya. Baik. Kemudian Syekh Hafizullah mengatakan, Al-Imam Ibnul Qayyim menyatakan bahwasanya nama-nama Allah Azza wa Jalla menunjukkan sifat-sifat kesempurnaannya. Ya, semakna ya. Karena ia diambil dari sifat-sifatnya. Jadi ia adalah nama sekaligus sifat, dan karena itu ia menjadi husna. Kenapa nama Allah itu jadi husna? Karena dari nama tersebut mengandung makna-makna, mengandung sifat-sifat untuk Allah Azza wa Jalla, yang mana sifat ini adalah sifat kesempurnaan. Ya, yang tidak ada cacatnya dari berbagai sisi. Baik. Kemudian beliau hafizahullah taala mengatakan, sebab andai kata ia hanya lafal-lafal yang tak bermakna, sebagaimana yang dikatakan oleh tadi ya, orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah, ya, mengatakan Allah punya nama As-Sami' tapi bila sama. Ini berarti lafal-lafal saja. Lafaznya saja As-Sami' tapi tidak memiliki makna. Maka akan mengandung konsekuensi yang batil. Di antaranya yang pertama, kata Syekh, tidaklah disebut husna. Nama tersebut tidak disebut nama yang paling indah. Karena tidak mengandung makna apa-apa, cuma makna saja. Ya. Kalau misalnya saya sebutkan satu kata misalnya, yang antum tidak tahu maknanya. Misalnya XXXXX, ya. Yang ini enggak, antum semuanya dan kita semuanya tidak tahu maknanya apa. Apakah orang menganggap XXXXX ini sesuatu yang indah?
Jawabannya tidak mungkin dong. Ya, jawabannya tidak mungkin karena tidak mengandung makna apapun. Kemudian konsekuensi batil yang kedua, tidak menunjukkan kepada pujian dan kesempurnaan sahih. Apa yang mau dipuji? Ya, tidak mengandung apa-apa, tidak mengandung makna, tidak mengandung sifat kesempurnaan. Baik. Kemudian konsekuensi batil yang ketiga. Baik, coba dibaca Abu Safina. Ya, yang ketiga, jika demikian. Baik. Jika demikian, tentu diperbolehkan meletakkan nama intiqam atau balas dendam dan ghadab atau marah pada tempat rahmat dan ihsan atau sebaliknya. Sehingga boleh dikatakan, ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diri sendiri, maka ampunilah aku, karena sesungguhnya engkau adalah al-muntaqim atau maha membalas dendam. Barakallahu fikum. Nah, kita bisa dapat poin apa yang dijelaskan oleh Syekh. Kalau misalnya nama-nama Allah ini hanya sekedar lafaz saja, tidak mengandung nama, maka tentu ya akan salah penempatan nama-nama Allah yang tidak sesuai pada tempatnya. Ya, atau dalam kata lain kata beliau, tentu dibolehkan meletakkan nama al-intiqam, ya, yaitu yang memiliki sifat balas dendam, kalau ini tidak ada maknanya, ya, pada tempat rahmat dan ihsan, kebaikan. Ya, terima kasih ya Allah, misalnya ya, terima kasih ya Allah, sesungguhnya engkau maha al-intiqam, maha membalas dendam. Karena intiqam nggak ada nama misalnya, nggak ada makna, afwan. Karena intiqam nggak ada makna. Ya maka ini tentu keliru gitu ya. Dan kita telah lalui bahwasanya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk berdoa dengan nama-nama Allah yang husna. Ya toh? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang husna, maka berdoalah dengannya. Ya, dan doa di sini ada doa yang masalah dan doa ibadah. Di antara ya cara berdoa dengan doa masalah adalah mendahulukan nama Allah yang sesuai dengan makna doa kita tersebut. Ya, di antaranya misalnya meminta rezeki, maka kita katakan ya Razzaq urzuqna, wahai zat yang memberikan rezeki, ya, maha memberikan rezeki, berikanlah rezeki kepada kita. Baik. Ya, dan seterusnya. Ya, kalaulah nama-nama tersebut hanya sekedar lafaz, maka akan banyak nama-nama Allah yang ditempatkan bukan pada tempatnya. Baik. Kemudian berikutnya, Fadhol. Poin berikutnya, Ustaz. Lagi pula, kalau tidak menunjukkan arti dan sifat, tentu tidak diperbolehkan memberi kabar dengan masdar-masdarnya dan tidak boleh menyifati dengannya. Tetapi kenyataannya, Allah sendiri telah mengabarkan tentang dirinya dengan masdar-masdarnya dan menetapkannya untuk dirinya dan telah ditetapkan oleh Rasulnya untuknya. Seperti firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Artinya, sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Quran Surat Az-Zariyat ayat 58. Dari sini diketahui bahwa Al-Qawi adalah salah satu nama-namanya yang bermakna dia yang mempunyai kekuatan. Baik, barakallahu fikum. Baik. Konsekuensi daripada nama-nama Allah memiliki makna, ya, bahwasanya kalau tidak memiliki arti atau tidak mengandung makna dan sifat, maka harusnya tidak boleh mengabarkan sifat-sifat Allah dengan bentuk masdar. Masdar itu apa ya, kata bahasa Indonesianya apa nih? Masdar, kata keterangan, ya, kata penjelasan, gitu ya.
Namun faktanya Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran banyak menjelaskan bahwasannya secara tegas Allah mengabarkan Allah memiliki sifat demikian. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, "Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah Maha pemberi rizki, dzul quwwah, yang memiliki kekuatan. Al-quwwah di sini masdar. Allah tidak datang dengan lafaz sebuah nama. Padahal di antara nama Allah Al-Qawi, artinya yang maha kuat. Andaikan Al-Qawi ini sebuah nama yang tidak ada maknanya dan tidak mengandung sifat, maka tidak mungkin Allah datang dengan kalimat Dzul Quwwah, yaitu dengan bentuk masdar. Allah mendatangkan dengan bentuk masdar menunjukkan Al-Qawi itu memiliki makna dan mengandung sifat kuat bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, demikian pula dengan sifat-sifat Allah yang lain. Allah mengatakan falillahil izzatu jami'a, dan milik Allah lah kemuliaan. Nah, kemuliaan ini adalah bentuk masdar. Tidak datang dengan nama Allah Al-Aziz. Al-Aziz nama Allah. Andaikan dia nama tanpa makna dan tidak mengandung sifat, tidak mungkin Allah di sini yang mengatakan falillahil izzah, milik Allah lah kemuliaan. Ya, adanya bentuk masdar untuk sifat Allah kemuliaan ini berarti Al-Aziz adalah nama Allah yang mengandung nama dan mengandung sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Akhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin wal muslimat dimanapun antum berada. Kita masih membahas tentang nama-nama Allah yang husna, bahwasanya nama-nama Allah bukan hanya sekedar nama yang tanpa makna dan tidak mengandung sifat-sifat bagi Allah, tidak. Akan tetapi nama-nama Allah adalah nama-nama yang mengandung makna dan mengandung sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Dan Masya Allah beberapa poin disebutkan oleh Syekh tentang batilnya konsekuensi keyakinan bahwasanya nama Allah tidak mengandung makna dan tidak mengandung sifat. Ya. Di antara bentuk konsekuensi tersebut, dan ini terakhir disebutkan oleh Syekh, bahwasanya seandainya nama Allah ini tidak mengandung makna dan tidak mengandung sifat, maka tidak mungkin Allah mendatangkan sifat Allah dengan bentuk fi'il, dalam bahasa Arab fi'il atau kata kerja. Ya, kata kerja yang menunjukkan Allah melakukan ini, melakukan itu, ya, memiliki sifat ini, memiliki sifat itu. Ya. Buktinya Allah di dalam Al-Qur'an, dan demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan kepada kita di dalam Al-Qur'an dengan mendatangkan dengan konteks fi'il. Ya. Allah mengatakan Allah yasma'u, dia mendengar. Ya, Allah ya'lamu, dia mengetahui atau dia berilmu, yaqdiru, dia menguasai, yuridu, dia berkehendak. Ini semuanya datang dalam bentuk kata kerja. Ya. Kalaulah nama-nama Allah yang datang misalnya As-Sami', itu cuma nama tapi tanpa makna, tidak mengandung sifat, ya tidak mungkin Allah datangkan dengan konteks kata kerja yasma'u yang artinya dia mendengar. Adanya kabar Allah mendatangkan dengan kata kerja yasma'u menunjukkan berarti nama Allah As-Sami' itu punya makna dan mengandung sifat, ya, mengandung sifat. Ya, oleh karenanya ayuhal ikhwah, ini akidah kita dan ini keyakinan kita, dan akidah ini adalah akidah yang berkaitan dengan hak Allah. Kita berbicara tentang Allah. Karena pembicaraan tentang nama, tentang sifat bagi Allah adalah
pembicaraan tentang Allah itu sendiri. Ketika kita salah berbicara tentang Allah, jadilah ya sebuah larangan yang Allah tekankan dalam Al-Qur'an, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian berbicara tentang Allah sesuatu yang tidak memiliki ilmunya. Dan Allah telah mengabarkan tentang dirinya di dalam Al-Qur'an, demikian pula Rasulullah SAW telah mengabarkan tentang Allah di dalam sunnah, di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Maka ya kita berpedoman, berpatokan, berpijak di atas kabar yang benar, baik dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pembahasan akidah asma wa sifat ini adalah pembahasan yang sangat penting untuk diketahui agar seorang muslim dan muslimah tidak salah meyakini tentang Allah, tentang namanya, tentang sifat-sifatnya. Barakallahu fikum. Barangkali untuk kajian kita di pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu, insyaallah. Kita akan lanjutkan di poin yang ketiga di pertemuan berikutnya, insyaallah tabaraka wa taala. Barangkali di sisa waktu ada pertanyaan, kita kembalikan kepada Al-Akh Abu Zafina sebagai moderator. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fal yatafaddal. Jazakallah khair Ustaz atas penyampaian materinya, Masya Allah. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin yang ingin bertanya bisa disampaikan melalui kolom chat Zoom bagi yang bergabung melalui Zoom, atau kolom chat YouTube Khauf TV, atau pula Facebook Khauf TV. Bisa disampaikan, tafadhol. Baik. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan ya. Ada? Baik, ini mungkin ada satu pertanyaan masuk, Ustaz. Ya, tafadhol. Terkait rezeki, cobaan, dan kehidupan, kadang mungkin ditemukan di sekitar kita ada yang sudah mengaji, sudah menuntut ilmu, tetapi rezeki sedikit. Tapi ada yang futur atau bahkan bermaksiat, tapi kok malah banyak rezekinya. Mohon nasihatnya bagaimana kita menyikapi fenomena tersebut. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik untuk yang bertanya ya.
Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Ini barangkali ya, ini keluhan sebagian besar orang. Ada yang sudah mulai ngaji, mulai dekat dengan agama, mulai belajar, mulai memperbaiki kehidupannya. Yang tadinya nggak sholat atau sholat paling bolong-bolong gitu ya, sekarang sudah mulai sholat, bahkan datang ke masjid. Masya Allah. Tapi di sisi lain, ternyata ya urusan kecukupan hidupnya malah justru tidak membaik. Berbeda dengan orang yang maksiat, ya terus bergelimang dengan dosa, malah justru ya dikatakan tadi ya rezekinya diluaskan. Ketahuilah ayyuhal ikhwah a'azakumullah, bahwasannya rezeki itu bukan hanya uang. Kalau kita memaknai rezeki ya itu hanya sekedar uang, maka tentu sangat sedikit sekali rezeki yang Allah berikan kepada manusia. Ketahuilah ayyuhal ikhwah, antum Allah berikan hidayah kepada jalan yang benar di tengah manusia kaum muslimin hari ini, saudara-saudara kita yang belum mengenal dakwah, dan sulit bagi dia untuk terang baginya mana yang benar, mana yang salah. Kata ini benar, kata ini salah. Ya, sulit bagi dia. Tapi tidak demikian dengan antum. Antum begitu faham, begitu jelas. Inilah jalan kebenar. Itu adalah rizki. Bahkan itu adalah rizki terbesar. Bisa diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk kembali kepada agama Allah. Itu adalah rizki paling besar yang tidak akan pernah ternilai dengan berapapun. Adapun masalah uang, ya subhanallah. Ya, iya itu rezeki, tapi itu bagian kecil daripada rezeki yang Allah berikan. Ya Allah berikan. Tidakkah coba antum? Ya ini anak sering barangkali ya sedikit. Anak sering sampaikan ini di beberapa kajian ya, menganalogikan. Antum tahu King of the Pop, Michael Jackson. Ya, sebagian besar ke anak-anak muda tahu. Michael Jackson yang sudah sampai kepada puncaknya kesuksesan dunia. Kekayaan, harta, popularitas. Wanita jangan ditanya. Andaikan Michael Jackson datang ke Indonesia, wah, kayaknya pada histeris. Ya, tapi tahukah kita? Ya, tahukah antum akhir daripada kehidupan Michael Jackson seperti apa? Coba antum baca di berita lah ya. Ternyata King of the Pop, Raja Pop dunia, bukan di Indonesia ya, dunia yang dengan harta yang melimpah mengakhiri hidupnya dengan overdosis, kebanyakan minum obat penenang. Yang menunjukkan berarti hidupnya nggak tenang. Ini ada rizki yang tidak Allah berikan kepada Michael Jackson. Walaupun hartanya melimpah. Tapi hidupnya nggak tenang. Saking tidak tenangnya dia harus menelan obat penenang. Saking tidak tenangnya dia banyak minum obat penenang sampai overdosis. Maka, ya akhil karim, ya saudaraku yang semoga Allah berikan kemuliaan dan memperbaiki kehidupan antum. Jangan mempersempit rahmat Allah. Menganggap rezeki itu hanya uang. Tidak. Ketenangan batin, ketentraman jiwa. Bisa mendapatkan taufik dekat dengan Allah. Memiliki teman-teman yang soleh. Itu adalah rezeki. Adapun teman antum yang jauh dari agama. Tapi tetap Allah berikan kelapangan harta. Ingatlah. Ya, ingatlah. Bahwasanya di sana ada istidraj. Yang Allah ingin mengulur, membiarkan dia dengan kesesatannya. Allah tidak menginginkan dia kembali. Ya, Allah ingin dia terus berada dalam kesesatannya tersebut. Na'udzubillah.
Maka seorang muslim wajib meyakini bahwasanya rezeki ini bentuknya banyak. Ya, rezeki ini bentuknya banyak, diberikan istri. Ada orang yang susah dapat istri. Ada seorang yang susah dapat suami, dapat pasangan. Ya, ini juga rezeki termasuk. Ya. Baik, maka permasalahan ini perlu didudukkan dengan adil, dengan tentu dengan proporsional ya. Rezeki itu bukan hanya bentuknya uang. Iya, uang itu salah satu bagian daripada rezeki. Ya, ilmu yang bermanfaat itu rezeki. Ya, bahkan antum bertanya seperti itu saja, kemudian diberikan penjelasan dan mudah-mudahan Allah fahamkan antum, itu juga sebuah rizki dari Allah Azza wa Jalla. Ilmu yang bermanfaat itu adalah rizki, bahkan rizki yang tidak akan pernah ternilai dengan apapun. Allah Ta'ala alam. Barangkali itu saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita pagi hari ini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna bima 'allamtana. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.